Jadi ada beberapa lembaga tes dan juga tipe-tipe tes. Kalau misalkan yang di Indonesia kebanyakan itu tes TOEFL. Dan tes TOEFL pun ada jenis-jenisnya lagi. Kayak kalau yang biasa dipakai di dalam negeri itu tipenya ITP. ITP. Nah, itu biasanya yang orang-orang tahu tentang TOEFL yang mana isinya tuh ada reading, terus juga structure, lalu reading. Nah, itu tiga itu tuh adanya di ITP. Sedangkan kalau misalkan TOEFL untuk ke luar negeri di tipenya itu ada di IBT. Kamu tuh kan di sini kan ngajar juga nih, ngajar bahasa Inggris. Boleh nggak sedikit cerita pengalaman ngajar bahasa Inggris di CMS? Boleh. Jadi sebenarnya saya cuma ngajar kelas TOEFL ya. Kelas TOEFL, iya. Kelas TOEFL dan kebetulan memang saya juga yang analisis hasil-hasil tes anak-anak gitu tiap latihan, terus juga tiap assessment 3 bulan sekali itu saya juga assess. Dan kalau misalkan dilihat dari anak-anak memang cukup gapnya itu cukup besar ya untuk anak-anak. Jadi ada yang mengertinya udah advance, tapi ada juga yang ketinggalan banget gitu. Menurut kamu nih, Gi, kenapa sih kemampuan berbahasa Inggris itu tuh sekarang tuh jadi kayak sesuatu yang penting dan mungkin jatuhnya apa ya, wajib mungkin untuk anak-anak tuh bisa kuasain tuh, kenapa kira-kira? Iya betul, ini kita ngomongin lagi tentang ini ya, globalisasi sekarang ya. Globalisasi. Betul, karena kalau misalkan kita lihat ke zaman-zaman dulu, mungkin ke orang tua saya, ke kakek nenek saya juga, di zaman-zamannya mereka itu bahasa Inggris hanya untuk bahasa bonus, bahasa tambahan. Kayak ini saya ada, kalau misalkan ngelamar kerja ya Bang, ini saya ada plusnya nih bisa bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang itu bukan nilai plus, tapi kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada Anggi. Tepuk tangan dong untuk Anggi. Luar biasa. Apa kabar Anggi? Alhamdulillah baik Bang. Gimana Bang Valdo? Saya alhamdulillah ya lumayan baik lah. Cukup baik untuk hari ini. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman biasa nonton Anggi dengan Mas Hamam itu ngobrol pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah sekarang ini kita karena lagi mau kenalan sama program baru yang ada di ICMS gitu ya. Ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan bahasa Inggris dan mungkin orang tua masih belum banyak yang tahu, yaitu adalah program TOEFL di sini. Betul. Nah ini Anggi ini merupakan salah satu atau satu-satunya nih Gi? Salah satu yang bertanggung jawab di TOEFL di CMS. Betul lagi ya? Betul. Oke, ini menarik nih karena baru berjalan sekitar berapa bulan sih untuk TOEFL ini? Kalau berjalan udah dari semester lalu, Desember. Oke, cuman efektif tes-tesnya itu baru semester ini. Oh, baru semester ini. Nah, baru makanya sekarang kita mungkin kemarin penjajakan kali ya gitu kan. Sekarang udah berjalan dengan efektif. Oke. Mungkin kita akan memulai diskusi kita tuh dengan bahasan yang umum dulu gitu. Ya kan karena mungkin nggak semua orang tuh mungkin tahu TOEFL tapi mungkin belum semua orang paham TOEFL itu apa. Kayak TOEFL itu tes bahasa Inggris. Mungkin ada yang baru sebatas itu mungkin ya kan. Tapi spesifiknya lebih dalamnya sebenarnya TOEFL itu apa sih Gi? Oke. Izin jelasin ya Bang. Yeah. Jadi kalau misalkan ini secara general aja ya untuk orang-orang awam juga bisa lebih mengerti mungkin ya. Jadi ada beberapa lembaga tes dan juga tipe-tipe tes. Kalau misalkan yang di Indonesia kebanyakan itu tes TOEFL. Dan tes TOEFL pun ada jenis-jenisnya lagi. Kayak kalau yang biasa dipakai di dalam negeri itu tipenya ITP. Nah itu biasanya yang orang-orang tahu tentang TOEFL yang mana isinya tuh ada reading, terus juga structure, lalu reading. Nah itu tiga itu tuh adanya di ITP. Sedangkan kalau misalkan TOEFL untuk ke luar negeri di tipenya itu ada di IBT. IBT ini kurang lebih sama kayak IELTS yang mana ada assessment conversation-nya. Speaking-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin TOEFL itu tes bahasa Inggris betul dan juga ada jenis-jenisnya lagi dan peruntukannya pun beda. Kalau misalkan ITP itu untuk di dalam negeri beasiswa PTN biasanya mereka require TOEFL dengan skor sekian 450 atau 500. Sedangkan untuk di perkuliahan Unpad sendiri di jurusan saya itu juga ada tes kelulusan itu requirement-nya syarat-syarat untuk lulusnya salah satunya itu TOEFL.
Bahkan untuk kelulusan yang biasa dan cum laude itu beda gitu. Jadi di berapa tuh kemarin target? Kalau misalkan biasa itu 450 TOEFL-nya itu. Kalau misalkan untuk cum laude itu 500 kalau nggak salah gitu. Jadi emang cukup penting ya TOEFL ini. Karena kalau misalkan belum terbiasa itu bahkan teman saya ada yang tes berulang kali hanya untuk mendaftarkan kelulusannya gitu untuk yang syarat-syarat 450 sama 500 itu gitu. Oke. Familiarnya adalah TOEFL, tapi yang pernah saya dengar juga tuh ada IELTS. Betul. Ini beda atau sebenarnya sama, cuman klasifikasinya aja tuh? Oke. Gimana tuh? Jadi kalau misalkan IELTS itu simpelnya itu kebanyakan itu stereotipnya itu buat ke luar negeri kalau IELTS, ya. Dan juga mereka lebih familiarnya tuh di Europe. Sedangkan kalau TOEFL itu untuk univ-univ kalau di luar negeri ya, univ-univ itu lebih lebih general juga. Kalau misalkan IELTS itu biasanya ngikutinnya CFR juga, itu European Framework, dan itu sebenarnya bisa juga dibawa ke univ-univ luar negeri, tapi memang ada persyaratan yang misalkan univ ini khususnya nerimanya IELTS doang, atau univ ini TOEFL doang gitu. Jadi kurang lebih sama, dan juga kalau di TOEFL itu setara dengan IBT ya yang tadi saya bilang, ada speakingnya, tes speaking. Dan kalau IELTS ini yaitu untuk CFR biasanya standar-standarnya menggunakan IELTS gitu. Ya. Oke, berarti peruntukan TOEFL ini sebenarnya lebih kepada nanti bisa dibawa ke luar negeri sebenarnya, karena ada sertifikatnya itu ya. Betul, PTN dalam negeri untuk beasiswa dan juga ke luar negeri. Ke luar negeri gitu, menarik. Nah, kamu tuh kan di sini kan ngajar juga nih, ngajar bahasa Inggris. Boleh nggak sedikit cerita pengalaman ngajar bahasa Inggris di CMS? Boleh. Jadi sebenarnya saya cuma ngajar kelas TOEFL ya. Kelas TOEFL, iya. Kelas TOEFL, dan kebetulan memang saya juga yang analisis hasil-hasil tes anak-anak gitu tiap latihan, terus juga tiap assessment 3 bulan sekali itu saya juga assess. Dan kalau misalkan dilihat dari anak-anak memang cukup gapnya itu cukup besar ya untuk anak-anak. Jadi ada yang mengertinya udah advance, tapi ada juga yang ketinggalan banget gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin di pembelajaran kelasnya itu fun-fun aja, anak-anak masih senang kok untuk berinteraksi, dan juga mungkin ada yang takut, tapi saya coba untuk ayo berani untuk ngomong, nggak apa-apa, salah juga gitu kalau misalkan speaking, mungkin gitu. Anak-anak belajar pelan-pelan dari kalau misalkan memang yang belum terlalu advance, saya coba untuk yang encourage dulu. Pelan-pelan ya. Betul. Kalau yang advance saya coba untuk lebih dalam gitu. Bahasa Inggris dan TOEFL ini dua mata pelajaran yang irisannya mirip-mirip. Cuman maksudnya apa sih yang membedakan, kayak bahasa Inggris di kelas kan juga listening, writing, reading juga. Iya. Nah, TOEFL juga sama kan itu juga. Apa bedanya gitu? Mungkin kalau TOEFL itu di kelas saya ya, di kelas saya itu fokusnya tuh lebih ke mempersiapkan anak-anak untuk mengerjakan soal-soal TOEFL gitu. Jadi saya kalau misalkan Inggris mata pelajaran yang biasa itu kan mereka biasanya diajarin dari basic, dari grammar, terus juga kayak tenses kayak gitu, dari struktur kalimat. Nah kalau misalkan di saya itu coba mengerti bagaimana tipe-tipe soal TOEFL. Kadang soalnya kalau soal-soal TOEFL itu mengecoh. Dan biasanya anak-anak kalau tidak terbiasa, dan juga meskipun mereka udah paham sama strukturnya itu, tapi mereka terkecoh karena ada beberapa prepositions, terus juga ada beberapa kalimat yang memang seharusnya kok Kak harusnya kan gini ya, tapi kok kalau di TOEFL ini kalimatnya kayak gini. Nah itu tuh ada beberapa juga pengecoh gitu. Jadi kalau misalkan di TOEFL saya fokus ke soal-soalnya gitu. Jadi memang fokusnya biar mereka itu scoringnya bagus gitu ya. Iya. Oke. Nah, bahasa Inggris ya dari dulu sih memang udah jadi bahasa internasional ya di kita kan. Cuman akhir-akhir ini memang kayaknya peminat bahasa Inggris itu bukan cuman untuk pelajar doang, bahkan dari anak-anak tuh juga udah mulai mempelajari bahasa Inggris juga. Menurut kamu nih, Gi, kenapa sih kemampuan berbahasa Inggris itu tuh sekarang tuh jadi kayak sesuatu yang penting dan mungkin jatuhnya apa ya, wajib mungkin untuk anak-anak tuh bisa kuasain tuh, kenapa kira-kira? Iya betul, ini kita ngomongin lagi tentang ini ya, globalisasi sekarang ya. Globalisasi. Betul, karena kalau misalkan kita lihat ke zaman-zaman dulu, mungkin ke orang tua saya, ke kakek nenek saya juga,
di zaman-zamannya mereka itu bahasa Inggris hanya untuk bahasa bonus, bahasa tambahan. Kayak ini saya ada, kalau misalkan ngelamar kerja ya Bang, ini saya ada plusnya nih bisa bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang itu bukan nilai plus, tapi kewajiban. Karena emang kalau misalkan kita berinteraksi dengan orang luar negeri bahkan, itu tuh lebih sering daripada orang-orang zaman dulu gitu. Karena kan kita udah ada medianya, udah ada teknologinya untuk mendukung. Lalu kan kalau misalkan kita menggunakan teknologi tersebut pun UI dan juga si penjelasannya biasanya kan dari Inggris juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengerti, kalau misalkan nggak ada option bahasa Indonesia ya maksudnya, kalau misalkan kita mau mengerti mau nggak mau kita harus ngerti juga bahasa Inggris gitu. Jadi itu bukan lagi nilai bonus tapi requirements, syarat. Syarat wajib sih. Betul. Bener. Betul. Saya kalau ngelihat info locker tuh ya salah satu syaratnya adalah mampu berbahasa Inggris. Pertanyaannya skor berbahasa Inggris kira-kira berapa kayak gitu-gitu. Betul. Wah. Kalau dulu mungkin bonus bahasa Inggris, kalau sekarang itu wajib bisa bahasa Inggris dan bonus kalau bisa bahasa Cina, Mandarin gitu. Jadi Cinanya jadi bonus. Tadinya belum ada jadi Cinanya jadi bonus. Betul. Mungkin nanti Cina jadi salah satu requirement juga kali. Jadi salah satu hal yang wajib juga. Bisa jadi. Oke, kan megang kelas TOEFL nih Gi, selama di sini kan. Itu kan semua siswa itu kan berarti kan punya peluang yang sama untuk mendapatkan skor TOEFL yang tinggi sebenarnya. Tapi sebenarnya apa sih faktor penting atau faktor utama yang membuat skor anak-anak itu stagnan di situ-situ aja gitu? Jadi kalau misalkan kita ngomongin lagi hasil anak-anak ya, kita mungkin saya juga selalu bilang kalau diskusi ke teman-teman saya, semua orang tuh kapabilitas dan atau kemampuannya itu beda-beda. Yes, gitu kan. setuju. Jadi ada anak yang mungkin advance atau skillnya bagusnya itu di listening, ada anak yang di reading, ada yang di writing. Dan mungkin itu udah bagus untuk mereka juga, mereka udah cukup bagus untuk hal-hal itu. Tapi requirements dari TOEFL-nya itu harus semuanya bisa, gitu. Jadi mungkin anak-anak ada yang hanya suka listening, hanya suka reading, jadinya nggak bisa advance di skill dia bahasa Inggris yang lain. Akhirnya nilainya jadi stagnan kayak gitu. Mungkin mereka juga ada juga anak yang bisa speakingnya bagus, mereka berinteraksi dengan orang-orang dengan bahasa Inggrisnya bagus, tapi pas tes TOEFL ternyata hasilnya kurang memuaskan. Ada juga yang kayak gitu. Oh, mungkin karena dragging kali ya pas tesnya jadi kayak grogi. Betul, karena kan ada juga itu faktor itu benar, grogi dan juga ada faktor waktu kan sangat terbatas ya waktunya. Ada anak-anak yang mungkin nggak bisa terpressure jadi akhirnya pikirannya nge-stuck tuh kayak aduh Betul, ada juga yang ngeblank gitu. Iya. Sebenarnya bisa cuman karena gara ada pressure tadi akhirnya berpengaruh pada skor juga ya. Iya betul. Sebenarnya itu juga salah satu yang pernah saya alamin ya, karena kan kalau misalkan kita flashback mungkin ya, saya juga dulu salah satu yang suka bahasa Inggris gitu, dan juga teman-teman saya tahu saya suka bahasa Inggris. Nah ketika tes TOEFL, ekspektasi yang dari teman-teman ini sendiri juga jadi membebani saya gitu, kayak ini saya tesnya nanti hasilnya bagus nggak ya gitu, jadi kayak ada itu kecenderungan pressure-nya gitu juga sih. Ya kan brandingnya terkenal kan Anggi tuh bahasa Inggrisnya oke nih kayak gitu. Ada pressure dalam diri kayak harus oke sih ini nggak mungkin. Nah tapi kalau misalkan too much itu bisa jadi bumerang. Iya benar. Harus bisa kontrol emosi sih saat itu ya, benar. Itu yang anak-anak juga harus bisa milikin juga ya, karena nggak cuma sekedar punya kemampuan belajar yang baik, tapi kemampuan mengontrol emosi ketika tes pun itu juga harus bisa diatur dengan baik juga kayak gitu. Nah, menariknya tadi sempat bilang kalau Anggi tuh suka bahasa Inggris. Kok bisa sih? Kenapa aku bisa suka bahasa Inggris ya? Itu mungkin kita balik lagi, waktu kecil tuh sebenarnya aku jelek banget bahasa Inggrisnya gitu, kayak bahkan spelling yang sangat simple kayak chicken segala macam itu bahkan salah gitu. Ya jadi di les ibu Anggi itu ngelesin Anggi lah gitu. Waktu itu bimbelnya itu kalau nggak salah Cinderella namanya, tapi sekarang udah nggak ada. Itu sebelahan sama Harvard dulu. Wah. Ya, sama bimbel Harvard. Udah gitu pas dibimbelin ternyata masih segitu-segitu aja. Nah ternyata mungkin Anggi itu tipe orang yang nggak cocok sama lingkungan les yang banyakan gitu, yang satu kelas tuh 15-20 gitu, dan itu membuat Anggi kayak nggak fokus belajarnya. Cara saya bisa lebih baik berbahasa Inggris malah di film
dan juga YouTube. Karena waktu itu saya suka ini kan One Direction. Oh, dari situ pintu gerbangnya. Ya. Nah, jadi waktu itu saya suka One Direction, suka lagu-lagunya. Awalnya cuma lihat-lihat lirik. Ini apa ya artinya gitu. Akhirnya ikut translate. Waktu dulu kan kayak translate-nya juga nggak yang bener banget gitu kan. Kayak Google Translate tuh kayak ada rancu banget gitu ya. Aneh-aneh. Ya, aneh banget gitu. Jadi terpaksa saya juga kayak pengen belajar ini sebenarnya apa sih gitu. Kok aneh banget artinya. Belajar dari lirik. Habis itu mereka kan ada video-video juga ya kayak daily vlogs gitu kan. Dan mereka kan British ya ngomongnya, jadi kayak agak aksennya agak nggak jelas, aneh gitu, nggak yang familiar banget kayak American accent gitu. Jadinya kayak harus bener-bener listeningnya tuh kayak ini bener nggak ya yang tadi diomong itu apa ya gitu. Jadi mungkin dari situ karena sayanya suka nontonnya, jadi sering. Nah itu mungkin kalau bahasa Inggris tuh bukan bahasa Inggris aja ya, kayak semua bahasa pun itu harus dibiasakan, bukan diintenskan gitu. Iya sih, belajar bahasa itu yang paling benar adalah dengan cara selalu mengucapkannya tiap hari walaupun masih amburadul tuh. Nanti dengan sendirinya kita akan ngerasa kayak nggak cocok nih kayaknya ngomong kayak gini gitu. Akan ada ininya sih. Feeling itunya gitu. Betul, nah gitu. Jadi dari kesukaan, listening segala macam. Nah kalau dari reading, kebetulan waktu itu kan ada novel-novel juga ya dari orang Inggris gitu. Kalau misalkan tentang One Direction segala macam, nah itu dibeli juga, dibaca. Dari situ saya suka bacanya, baca bahasa Inggrisnya. Oh, pintu gerbangnya dari film dan musik gitu ya berarti? Betul. Memang rata-rata gitu sih, rata-rata gitu. Ada beberapa yang masuk lewat games. Ya kan, karena gamesnya pakai bahasa Inggris jadi ngerti kayak gitu kan. Macam-macam lah metode orang buat suka sama bahasa Inggris kayak gitu kan. Yang penting suka. Iya. Nah, Gi, anak-anak nih Gi, di sini kan SMP SMA. Kalau mereka mau memulai perjalanan suka dari bahasa Inggris dulu tuh Gi. Misalkan ada anak-anak kan mungkin memang udah suka, ada yang belum gitu. Itu gimana Gi, cara memulai dari nol Gi, biar mereka tuh ntar tes TOEFL tuh bukan sesuatu yang beban lagi gitu buat mereka. Kalau menurut aku sih balik lagi mungkin ya, kalau misalkan basic itu kita ke daily conversation dulu. Daily conversation cuman sebatas hi, how are you gitu doang, dibiasakan. Karena kalau misalkan udah terbiasa mungkin dia akan mencari juga kosakata baru gitu, kayak dari hi, how are you jadi what's your name, where do you live, dan itu pun jadi merangsang kebiasaan dia. Walaupun bercampur-campur dengan bahasa Indonesia is okay lah ya. It's okay karena itu semua awal itu masih step gitu. Iya. Habis itu mungkin kita lihat lagi dia sukanya apa. Mungkin tadi kayak Bang Faldo bilang dia sukanya game. Ya udah cari konten-konten atau mungkin podcast yang tentang game itu atau movie tentang games. Kan banyak juga ya movie di Netflix, film di Netflix tentang games. Terus mungkin dari awalnya movie yang berbahasa Inggris pakai subtitle Indonesia. Terus diulang lagi jadi movie bahasa Inggris. Tapi tanpa subtitle. Seenggaknya English subtitle dulu. English subtitle, oh ya. English subtitle. Karena anak-anaknya juga seenggaknya kalau belum bisa listeningnya baik. Bisa ngebaca nih gitu. Oh iya. Jadi kayak gitu aja. Jadi kayak step by step dulu aja. Nggak yang harus, kamu harus udah bisa bikin ini ya, bikin paragraf-paragraf yang kompleks segala macam. Enggak. Kita building step by step aja gitu. Berangkat dari apa yang disuka dulu aja ya sebenarnya. Ya sih, saya juga dulu saya kan suka stand up comedy kan. Beberapa nonton komik Amerika tuh. Memang dulu awalnya sekarang tuh lagi di tahap ini nontonin stand up comedy luar negeri, stand up comedy Amerika, tapi masih pakai subtitle tapi bahasa Inggris. Walaupun masih kayak tidak dulu nih. Apa gitu? Oh gini maksudnya gitu, kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa kan maksudnya? Nggak apa-apa. Itu tuh bagian dari proses kan sebenarnya. Saya juga kan seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, kalau misalkan saya suka yang buku bahasa Inggris. Banyak itu saya yang nggak tahu kata-katanya karena kan saya juga baca buku klasik mungkin ya, klasik bahasa Inggris segala macam. Dan itu tuh sangat tidak familiar, apalagi mungkin kalau misalkan saya nggak terbiasa membaca bahasa Inggris, itu udah nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau mulai, nggak mau ngerti, nggak mau belajar, itu gimana kita bisa berprogres gitu. Jadi meskipun kita nggak ngerti ya udah nggak apa-apa. Tinggal cari artinya aja. Iya. Banyak kok sekarang kamus digital ya. Kalau susah ya. Oke, dari listening, reading, dan writing nih. Yang mana yang menurut Anggi paling susah nih buat anak-anak bisa kuasain? Paling banyak apa? Kalau yang dari saya lihat ya itu lebih ke listening. Listening. Soalnya mungkin ini juga jadi concern saya dan juga Mr. Ahmed ya. Karena waktu mungkin Mr. Ahmed menjelaskan,
itu katanya ada beberapa anak yang bahkan tidak mengerti sama sekali. Karena mungkin mereka itu terbiasanya bukan di listening tapi lebih ke reading sama writing yang structure kayak gitu. Karena mereka memang terbiasanya yang ujian gitu kan. Ujian, mengerjakan di buku paket gitu soal-soal. Mereka nggak terbiasa dengan interaksinya. Makanya alhamdulillahnya kan di CMS ada native speaker ya. Iya, ada. Iya, jadi ini juga merangsang anak-anak untuk listeningnya lebih baik gitu. Sekarang di kelas Anggi pun kan Anggi pakai bahasa Inggris. Awalnya jadi misalkan Anggi jelaskan di bahasa Inggris pertama, ada yang nggak ngerti, ya udah jelaskan bahasa Indonesia. Jadi meskipun itu dua kali penjelasan, tapi seenggaknya mereka membiasakan listening juga gitu. Oke, dengan terbiasa listening ya mereka juga akhirnya ngerti gitu ya, pelan-pelan dari sana ya. Bener juga sih. Listening itu memang sulit sih. Saya dulu waktu pas di kuliah juga listening itu termasuk yang saya akuin ya. Ini kuping saya yang salah denger atau gimana? Iya. Ulang-ulang pakai headset tuh kan kayak apa sih? Karena memang in daily-nya juga nggak terbiasa berbahasa Inggris gitu. Jadi memang harus dibiasakan gitu kan. Oke, ini buat orang tua di rumah nih, Gi. Sedikit kita sampaikan juga ya. Mungkin sebenarnya kapan sih, Gi, waktu anak-anak TOEFL dan berapa lama sesi TOEFL itu mereka belajar? Boleh, Gi? Oke, jadi kalau misalkan saran ya mungkin ya, sedikit saran. Kalau mau preparation TOEFL atau mungkin selain TOEFL lah, IELTS segala macam itu dibiasakannya itu bukan menjelang TOEFL-nya. Jadi kalau bisa jangan misalkan ini mau tes TOEFL 1 bulan lagi, 1 minggu lagi baru belajar. Sebenarnya itu kurang baik karena kalau misalkan kalian mau anak-anak mau anak-anak mau bagus di hasilnya itu harus terbiasa dulu. Karena ada mungkin yang soal-soal pengecoh itu bukan karena mereka ngafalin gitu, tapi karena mereka terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan mau preparation TOEFL-nya itu sedari dini kalau bisa, sedini mungkin. Saya bahkan kan pembiasaannya pun tidak yang ujuk-ujuk aja gitu. Saya tes TOEFL. Saya mulai membiasakan diri dari tahun-tahun sebelumnya, karena saya suka gitu. Dan akhirnya hasilnya bagus tanpa saya mungkin harus put effort di belajar ekstra gitu. Jadi karena sudah terbiasa makanya hasilnya bisa lebih bagus. Tapi kalau misalkan memang dibutuhkan saran lagi untuk belajar lebih intens, kalau sudah terbiasa mungkin 1 bulan sebelum pembelajaran TOEFL itu juga harus disiapkan. Gitu ya? Iya. Nah tapi ada lagi, maksudnya kesalahan-kesalahan yang sering banget terulang nih di anak-anak nih. Kayak ketika lagi belajar TOEFL itu kesalahannya ini mulu kayak gitu. Kesalahan belajar paling sering dilakukan sama anak-anak apa? Apa ya? Mungkin lebih ke ini sih, mereka tuh ya bukan cuma mereka doang, banyak juga orang ya yang salah di prepositions. Kayak in, at, of. Jadi kan misalkan ada kayak apa ya, konteksnya tuh saya lagi di negara ini pakainya in, at, atau on ya kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin masih banyak kekecohnya. Tapi kalau misalkan memang terbiasa sih, dan saya juga sudah mulai menjelaskan juga ya tipe-tipe soal di TOEFL ke anak-anak, insya Allahnya mereka bisa improve sih. Alhamdulillahnya itu ya, mereka punya kemampuan improvisasi. Iya betul. Kan soal TOEFL itu ada berapa banyak sih? TOEFL tuh pokoknya ada 3 section. 3 section ya. Satu section itu bisa 40 sampai 50 soal. Wah, CPNS ini. Banyak banget. Oke, ada nggak nih kayak tips-tips menjawab soal-soal dari 3 section itu dengan cepat? Kan kalau misalnya kita belajar matematika itu kan biasanya suka ada rumus lifehack ya. Kayak rumus cepat mengerjakan soal IPA, rumus cepat mengerjakan soal bahasa Inggris. Ada nggak kayak gitu? Kalau rumus-rumus sih sebenarnya mungkin ada ya sedikit-sedikit, tapi itu nggak lumrah gitu, nggak yang beneran formal banget. Tapi kalau misalkan saya mau bisa ngasih saran itu lebih ke, kan kalau misalkan di TOEFL itu reading ya, reading itu panjang banget sedangkan waktunya terbatas. Jangan, nggak usah dibaca semuanya, tapi lihat ini poin ceritanya tuh kayak gimana, poin story paragrafnya tuh kayak gimana, terus lihat lagi si pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakannya apa, baru kamu baca paragraf atau kalimat-kalimat yang emang fokusnya di situ. Itu kan kalau misalkan mau cut short waktunya gitu. Terus kalau misalkan listening, mungkin lebih ke
itu tadi pembiasaan. Karena kan emang nggak terbiasa banget ya anak-anak ngedenger native speaker yang bicaranya cas-cas-cos gitu kan. Iya. Mungkin mereka biasanya ngedenger bahasa Inggris, tapi dengan pelafalan, pronunciation orang Indonesia dan juga ritme pengucapan yang cukup lambat juga gitu kan. Iya, pace-nya pelan ya. Pace-nya pelan kayak how are you? Iya, jelas tuh kan. Ya kan. Tapi kalau orang how are you? Iya, gitu aja cepet. Apa? Iya, betul. Jadi harus ada pembiasaan juga dengan yang orang luar negerinya dengan cara itu tadi yang disukanya apa. Lalu di structure mungkin itu yang di structure ini yang ada beberapa tips gitu kan. Kalau dulu apa sih the king ya kalau misalkan go apa? GO kan suka ada rumus the king gitu. Oh, Ganesha ya, ada ya Ganesha. Dulu kan kalau GO tuh ada the king, cuman kalau misalkan di structure ya perkuat aja si the king itu mungkin dan juga latihannya gitu sih paling. Itu tips-tipsnya ya. Ya kalau mau lebih dalamnya lagi ya masuk ICMS gitu kan, terus belajar TOEFL di sini kayak gitu. Nah oke, Gi, kalau bicara soal berbahasa Inggris kan kita perlu yang namanya confidence ya, kepercayaan diri gitu kan. Ini gimana Gi cara membangun rasa kepercayaan diri? Walaupun masih balelol maksudnya ngomongnya tuh masih berantakan kayak gitu. Cuman tetap percaya diri itu gimana? Karena kuncinya adalah dalam berbahasa itu adalah pede dulu lah gitu. Betul. Itu gimana tuh Gi? Itu kalau misalkan itu krusial juga ya. Kalau misalkan saya lihat-lihat lagi, dulu juga saya kenapa bisa mulai bahasa Inggris gitu karena saya memberanikan diri gitu meskipun saya nggak yang benar-benar percaya diri tapi saya coba beranikan diri gitu. Beranikan diri untuk apa? Apakah untuk jadi yang terbaik? Enggak. Saya beranikan diri untuk berani salah gitu. Jadi meskipun salah, it's okay, itu bagian dari proses gitu kan. Jadi waktu itu juga mungkin ini salah satu penyemangat saya ya untuk belajar terutama speaking kalau misalkan mau confident. Jadi saya suka remind diri saya sendiri kalau misalkan orang native speakernya aja mereka di sana nggak terlalu mentingin grammar loh kalau misalkan ngomong gitu. Ya kan bahkan di sana tuh ada beberapa tipe conversation kayak kalau misalkan orang-orang yang berkulit hitam itu ada namanya tuh AVE dan itu namanya tuh AVE itu tuh slang-slang mereka jadi bahasa Inggrisnya tuh nggak yang ngikutin structure dan juga itu bahasa geng mereka lah gitu. Pantesan kadang-kadang kalau nonton film barat, film Hollywood tuh kok bego sih ngomongnya gini gitu. Ada bahasa slangnya sendiri gitu ya. Terus ada apa lagi gitu? Terus kalau misalkan ya kita lihat juga kayak misalkan orang-orang di Australia mungkin ya mereka juga kayak bahasa-bahasa Inggris kayak sandals segala macam itu tuh diganti sama mereka. Itu gimana mereka aja udah yang kayak kebiasaan mereka apa gitu. Tapi saya lupa ya itu bahasanya tuh apa kayak crocodile juga diganti sama mereka. How are you juga kayak yang how you doing mate gitu kan. Jadi kayak nggak yang banget formal gitu kan. Jadi it's okay. Jadi remind yourself, ingetin diri sendiri kalau misalkan native speakernya pun mereka nggak terlalu mentingin grammar gitu. Seenggaknya mau mencoba dulu untuk berbicara gitu dulu sih. Wah itu tuh luar biasa ya. Karena itu tuh memang jadi tantangan gitu kan karena khawatir kayak kan biasanya kan tadi kan Anggi bilang di awal ada gap yang cukup jauh antara yang anak-anak yang cukup advance gitu kan sama yang masih ketinggalan banget gitu kan ada. Nah ini mungkin mereka yang di tahap ini atau yang di middle tuh kayak masih pede-pede aja. Cuman yang masih ketinggalan ini nih mungkin karena malu mereka ngomongnya udah gini-gini kayak gitu. Kita masih ngomongnya yes or no doang gitu. Gak apa-apa ya justru ya. Dari situ mereka bisa naik terus gitu. Iya, kan. Bahkan teman dekat saya juga mungkin dia bahasa Inggrisnya tidak sefasih saya. Dan dia mulai memberanikan diri lah mau mencoba seenggaknya conversation sama saya. Dia salah pun saya nggak yang ngetawain atau gimana. Aneh banget nih. Jelek banget enggak. Gitu. Mental sih. Itu langsung kena mental ya. Mental sih. Cuman mungkin saya kayak koreksi ya. Ini harusnya nggak gini tapi gini gitu. Jadi ya saling membantu lah antara yang lebih bisa dan juga yang masih belajar. Iya. Enaknya kayak gitu, enak ya. Cuman kadang-kadang ada sih teman-teman ada teman-teman saya dulu kayak naon sih Dot. Tercerok mana mah gituin malah. Ya udah akhirnya mental dan ngedon gitu. Oke, anak-anak nih kan udah lumayan lama ya kamu pegang ya di bahasa Inggris khususnya di TOEFL kan. Setelah dipegang beberapa lama ini ada nggak perubahan yang cukup signifikan dan yang paling menarik dari sisi anak-anak setelah serius belajar bahasa Inggris? Lebih ke hasil berarti ya, result. Iya.
Kalau dari hasil saya sih, mungkin ini juga harus kita butuh satu lagi assessment ya, assessment untuk benar-benar ngelihat ini anak-anak tuh perubahannya apakah ke yang lebih baik ataupun kita harus fokus lagi memperbaiki mereka. Gitu. Kalau karena di tes sebelumnya itu standarnya penilaiannya bukan TOEFL. Kalau TOEFL yang ITP ini kan maksimum skornya itu 677. Ya, sedangkan sebelumnya itu yang saya kurang tahu karena bukan saya yang megang ya. Itu asesmennya itu hanya maksimal 100 kayak pelajaran-pelajaran bahasa Inggris biasa. Jadi mau di-assess pun kita mau compare nilai pun itu kurang valid. Iya, kan? iya. Tapi mungkin alhamdulillahnya kalau misalkan kita lihat itu di TOEFL sekarang anak-anak sekitar 30-40% ini SMP SMA ya. Ini bukan cuma SMA doang. Jadi 30-40% itu anak-anak di atas 400 nilainya. Wow. Ya, jadi itu salah satu hasil yang cukup positif ya. Apalagi kalau misalkan di tes-tes selanjutnya mereka bisa improve itu sangat baik sekali gitu. Ini mereka di level SMP SMA. Bahkan ada anak SMP yang nilainya 400 lebih gitu. Jadi kayak itu sangat bagus apalagi untuk modal mereka di kuliah nanti. Itu luar biasa bagus lah tadi aja. Tadi katanya standar Unpad orang 4 berapa? 450. 450, SMP udah 400. Wah, Berarti kan maksudnya mereka udah bisa ya walaupun persentasenya masih banyak yang harus dinaikin lagi gitu kan. Cuman maksudnya ada yang sudah mencapai itu aja di level SMP kita nih. Itu udah luar biasa loh. Jadi modal yang luar biasa berharga sendiri gitu. Nah, oke. Di Insan Cendekia Magnet School sendiri nih, Gi. Kita ngeliat ada budaya anak-anak kan yang kayak gini lah lingkungan kita ya, lingkungan yang friendly, anak-anak juga berbaur, berkomunikasi segala macam, memang lingkungannya positif gitu kan. Oke, dari segi kultur dan support sistem seperti apa yang sekiranya itu mampu membantu untuk mengembangkan potensi siswa dalam bahasa Inggris gitu? Oke, kalau dari saya sih mungkin saya juga apresiasi ya untuk ICMS alhamdulillahnya sudah mulai diterapkan program bilingual. Yes. Betul. Jadi ada sekarang program bilingual itu di area-area tertentu itu tuh harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan ada anak yang kedengeran setidaknya nggak menggunakan Inggris Indonesia, itu tuh akan dikenakan teguran oleh gurunya gitu. Mereka harus diberikan hafalan 5 kosakata vocabulary yang baru. Langsung dites saat itu juga apa kata-katanya gitu. Jadi seenggaknya anak kayak gini deh, misalkan how are you, Bang Faldo? I'm good. I'm good. Bahasa Inggrisnya lagi apa di sini apa ya? Cuman nggak tahu. Ya udah, lagi apa di sini? Selanjutnya kalau misalkan tahu lagi ya ngomong lagi gitu. Itu pembiasaan step, nggak yang harus. Tapi kalau misalkan dia dari full kayak kelihatan nih dari tadi kok ngomongnya bahasa Indonesia doang gitu ya. Coba deh seenggaknya 1 kata atau 2 kata digunain ke bahasa Inggris. Jadi kayak bahasa Jaksel lah gitu loh gitu kayak. Ini ya gini ya, which is bla 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 bla. Seenggaknya ada terbiasanya dengan lafalan. Cuman gitu. Jangan sampai kayak bahasa pik deh. I dan you doang tuh. Gitu. I suka banget makan ini, you gimana? Gitu. Jangan juga kayak gitu lah ya. Betul. Cuman I dan you aja doang yang bahasa Inggris. Oke. Kalau bicara soal Gen Z nih ya sekarang nih kan, kira-kira sumber seperti apa atau kebiasaan seperti apa yang paling kamu rekomendasikan untuk generasi Z? Untuk belajar bahasa Inggris? Iya. Ya itu sih lebih ke kalau mau belajar bahasa Inggris cari yang kamu suka. Oke, dari balik lagi ke sana ya. Cari yang kamu suka, terus juga belajar kecil step by step. Dari mungkin yang sukanya nonton film ya. Awalnya nonton dengan subtitle Indonesia, ganti ke subtitle Inggris, lalu mungkin no subtitle. Kayak gitu aja step by step. Terus mungkin di kita juga kan ada pembiasaan ini ya, Duolingo ya. Duolingo, bener. Duolingo. Jadi kalau misalkan mau belajar kan Duolingo itu bukan aplikasi yang baku ya, yang rigid gitu. Iya. Jadi itu juga salah satu a fun way to learn dengan bahasa Inggris itu mereka approach-nya juga sangat Gen Z mungkin ya, lebih ke fleksibel aja gitu kan, lebih user friendly lah untuk anak-anak, buat anak-anak ya. Iya. Untuk anak-anak. Lalu apa lagi ya? Mungkin itu sih dan pembiasaan diri mungkin ya. Meskipun lagi kesana sih. Betul, kalau misalkan kita intens belajar 1 bulan doang gitu buat TOEFL. Gak bisa sih kayaknya itu mereka jadi malah ke pressure gitu, ini apa ya gitu. Jadi kalau bisa untuk bahasa terutama itu dibiasakan dulu gitu sih. Ini pertanyaan tambahan sih dari Senggi. Ini saya bertanya aja sih. Kan ada
TOEFL certified ya. Ada Cambridge certified. Ini beda ya? Yes, kalau misalkan Cambridge itu mereka ngikutinnya CEFR, European Framework. Itu biasanya juga IELTS segala macam juga itu kurang lebih sama kriterianya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan Cambridge itu CEFR, European Frameworks, dan itu biasanya diterimanya di kampus-kampus di Europe. Gitu. Dan juga levelnya kan kalau TOEFL itu skor ya kayak 677 maksimal gitu. Kalau CEFR, Cambridge Certified itu mereka levelnya A1, B1, kayak A1, A2, B1, B2. Kayak Jepang ya, N1, N2, N sampai N5 gitu ya? Ya kayak gitu mungkin. Gitu-gitu. Jadi kalau misalkan di Cambridge itu paling tingginya itu di C2. C2? Iya, itu setara native proficiency native speaker gitu. Dan untuk yang awal-awal itu di A2. A2. Betul. Oh, jadi gitu bedanya guys. Oke, sekarang saya paham nih. Oke, Gi, belajar bahasa Inggris, untuk TOEFL sendiri itu jadwalnya kapan aja Gi, belajar anak-anak? TOEFL itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10. Lalu mungkin didukung juga oleh native speaker yang khusus ini semua anak-anak diajarin sama native speaker itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Itu di hari Jumat itu yang Anggi dan teman-teman pegang tuh ya? Saya tim bahasa perkembangan bahasa Inggris dan juga ada native speakernya juga ngajar. Berapa lama tuh di hari Jumat tuh? Jam pelajarannya? Iya. Cuman sejam sih kalau tiap sejam minggu. ya? Sejam. Oke. Sejam tapi kalau misalnya intens ya lumayan juga ya. Karena gitu. balik lagi kan kita nggak mau yang anak-anak tuh ke pressure ya. Bosen apa gitu ya, karena kan cepet bosen. Iya, dan itu pun kita saya ngajarnya nggak yang selalu latihan soal mulu, tapi kita juga kayak games berbahasa Inggris gitu. Jadi anak-anak nggak yang tertekan gitu dengan adanya TOEFL preparation class ini. Gitu. Ya lah, anak sekarang mah nggak bisa tuh dikasih belajar mulu, kasih teks buku mulu, harus diseling-selingin sih. Oke, terakhir Gi, kalau misalnya bisa kasih 3 tips nih Gi, 3 tips paling penting untuk anak-anak yang mau belajar biar bisa naikin skor TOEFL mereka apa aja? Mungkin lebih ke ini ya, kalau misalkan udah pernah tes TOEFL sebelumnya, evaluasi lagi mereka biasanya kurangnya itu di mana. Lalu di situ mereka fokusin berkembang. Selain itu tadi juga udah dibiasakan diri mereka dengan bahasa Inggris di daily lives. Habis itu mungkin lebih ke satu lagi berani ya. Jadi jangan takut salah. Itu sih mungkin tipsnya. Oke, itu dia tips dari Anggi untuk teman-teman semua yang mau belajar TOEFL. Oke, terima kasih banyak Ki sudah ngobrol bareng sama kita di sini ya, udah sosialisasi tentang program TOEFL di sini. Dan kalau nggak salah kita juga di sini ada pretest TOEFL 3 bulan sekali ya? Iya, assessment itu. Assessment, iya bagian dari assessment tadi ya. Itu jadi nanti untuk nanti di kelas 9 dan 12 ya? Semua anak kena asesmennya. Oh gitu, enggak maksudnya kan pretest TOEFL kan 3 bulan sekali nih. Nah terus untuk tes TOEFL beneran ya ketika mereka nanti di kelas 3 SMP dan 3 SMA kan? Kalau SMA memang ditargetkan sudah ada nilai TOEFL ya. Nah itu, jadi memang kita concern banget ayah bunda sama pendidikan bahasa Inggris di Indonesia Jadika Magnet School karena kita pengen ngedorong sekolah ini tuh go internasional. Betul. Kita lagi mempersiapkan sekolah ini untuk masuk ke jenjang level international school gitu. Betul. Terima kasih banyak Anggi sudah ngobrol bareng sama kita di sini. Terima kasih juga buat orang tua sudah menonton di rumah. Semoga podcast ini bermanfaat untuk jadi pertimbangan ayah bunda yang lagi nyari sekolah buat anandanya ya, dan lagi cari program bahasa Inggris yang concern ya. Insyaallah Jadika Magnet School bisa provide itu semua. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.